Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Husnul Khotimah, Muhammad Fadil, Rahman, dan Nekmah akan menjelaskan hasil perhitungan transaksi dari toko penjualan keripik. Jadi kami menggunakan penghitungan kami menggunakan algoritma a priori ya. Jadi di sini kasus kami menggunakan penjualan keripik. Jadi data-datanya itu ada ubi ungu, talas, singkong, pisang, dan sukun. Ya langsung aja kita masuk ke eh, tahapannya. Kami di sini menggunakan dua tahap pengerjaan, yaitu analisis frekuensi tinggi dengan dan pembentukan aturan asosiatif. Jadi pertama kita akan menghitung dulu analisis pola frekuensi tinggi, lalu dengan lalu langsung aja kita hitung set satunya dengan rumus support A jumlah eh, support A jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi untuk rumus item set satu. Oke, lanjut ke bawah. Nah, dari data-data yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan masukkan ke dalam bentuk tabular ya, seperti ini. Nah, T1 itu bawah. Oke, T1 itu melambangkan transaksi satu. Jadi, misalkan di transaksi satu itu kan ada ubi ungu, talas, dan singkong. Untuk pisang dan sukun itu tidak ada karena tidak ada transaksi atau tidak ada pembelian untuk transaksi satu. Untuk transaksi 2 sama saja kita hitung juga untuk ubi ungu ada dan talasnya tidak ada. Kalau nilai nol berarti tidak ada transaksi. Sampai ke transaksi 5. Selanjutnya, nah langsung kita hitung menentukan nilai K item set. Memenuhi nilai supportnya. Nilai supportnya tadi belum saya sebutkan, yaitu nilai minimum supportnya itu ada di 0,3 dan untuk confident-nya itu ada di 0,8. Lanjut. Nah, langsung aja kita hitung dari nilai tabular tadi kan udah kita urutkan secara secara spesial atau yang tidak sama. Jadi di transaksi satu udah ada seperti itu. Terus langsung ke iterasinya ke bawah. Nah, rumus kan udah ada tadi. Terus kita hitungkan aja semuanya dan mendapatkan di ubi ungu itu mendapatkan transaksi ada 4 transaksi. Lalu kita hitung menggunakan rumusnya yaitu support A jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Hasilnya itu 0,8. Begitu juga selanjutnya dari satu dari semua transaksi ya didapatkan nilainya saya sebutkan satu-satu. Ubi ungu mendapatkan nilai support 0,8, talas mendapatkan nilai support 0,2, singkong mendapatkan nilai support 0,8, pisang mendapatkan nilai support 0,6, dan sukun mendapatkan nilai support 0,4. Nah, dikarenakan nilai support yang kita tentukan tadi minimumnya itu ada di 0,3, jadi otomatis untuk talas itu tidak memenuhi syarat. Jadi kita akan hilangkan atau kita eliminasi. Tersisa ubi ungu, singkong, pisang, dan sukun dengan nilai support yang di atas minimum. Oke, selanjutnya. Maka di item set 2 akan dilanjutkan oleh Nikma ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadil. Di sini saya akan menjelaskan iterasi 2 dari dari tabel dari item set 1 kita sudah memperoleh 4 item yaitu ubi ungu, singkong, pisang, dan sukun. Kemudian di literasi 2 di sini ada 6 kombinasi yaitu kombinasi 1 ada ubi ungu singkong, yang kedua ada ubi ungu pisang, yang ketiga ada ubi ungu sukun, yang keempat singkong pisang, yang kelima singkong sukun, dan yang keenam pisang sukun. Di sini untuk melakukan menemukan nilai support pada item set yang kedua, kita bisa menggunakan rumus seperti yang di samping ini,
yaitu dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi. Untuk nilai minimumnya sama dengan item set 1, yaitu nilai supportnya 0,3. Kemudian sebagai contoh kombinasi 2, di sini terdapat tabel yang pertama terdapat kombinasi yang pertama, yaitu ubi ungu singkong. Di sini terdapat 5 transaksi, yaitu ubi ungu singkong. Di sini terdapat 4 transaksi yang dibeli secara bersamaan, yaitu di sini mendapatkan keterangan transaksi 2 item yes, berketerangan yes. Nah, dari 4 item yang terbeli tersebut kita dapat menentukan jumlah transaksi 2 itemnya. Nah, untuk menghitung nilai supportnya bisa kita masukkan ke dalam rumus jumlah transaksi A dan B per jumlah transaksi. Nah, artinya di sini jumlah transaksi yang kita dapat di kombinasi pertama yaitu ada 4, sedangkan jumlah transaksinya tadi ada 5. Nah, 4 per 5 sama dengan 0,8. Jadi diperoleh dari kombinasi pertama nilai supportnya adalah 0,8. Yang kedua yaitu kombinasi yang kedua ada ubi ungu dan pisang. Di ubi ungu dan pisang ini terdapat 2 item yang terbeli secara bersamaan, yaitu pada transaksi 3 dan transaksi 4. Nah, di sini juga mendapatkan keterangan yes pada transaksi 2 item, sehingga diperolehlah jumlah transaksinya yaitu 2. Nah, sama seperti tadi, untuk mendapatkan nilai supportnya bisa kita masukkan jumlah transaksi 2 itemnya ada 2, sedangkan transaksinya ada 5. Jadi 0,2 per 5 mendapatkan hasil nilai supportnya 0,4. Begitu juga selanjutnya pada kombinasi ubi ungu sukun, singkong pisang, singkong sukun, dan pisang sukun. Ke bawah lagi, no. Dari tabel item set yang kedua ini, kita bisa menuliskan dari 6 kombinasi tersebut, kita sudah memperoleh nilai supportnya, yaitu ubi ungu singkong terdapat 0,8, ubi ungu pisang nilai supportnya ada 0,4, ubi ungu sukun 0,2, singkong pisang ada 0,4, singkong sukun ada 0,2, dan pisang sukun 0,4. Dilihat dari tabel ini, bisa kita lihat minimum nilai supportnya ada 0,3. Nah, dari 6 kombinasi ini, nilai supportnya bisa kita lihat yang kurang dari 0,3 ada ubi ungu sukun dan singkong sukun. Nah, dari ubi ungu sukun dan singkong sukun ini, kita tidak memilih ini lagi karena tidak memenuhi nilai support yang kita tentukan. Kemudian hasil dari tabel 2 item set yang terpilih yaitu ada 4 kombinasi, yaitu ke bawah lagi, no. Yaitu ini 0 yang ada 4 kombinasi ubi singkong, ubi ungu pisang, dan set yang kedua. Selanjutnya akan Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahman untuk literasi item set 3 ya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baiklah, terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Nimah mengenai literasi 3. Pada literasi 3 di sini kita telah mendapatkan pada item set 2 yang terpilih. Di situ ada 4 transaksi. Yang pertama ada ubi ungu singkong, ada 4 transaksi dengan nilai support 0,8. Yang kedua ada ubi ungu pisang dengan transaksi 2 dengan support 0,4. Dan yang ketiga ada singkong pisang dengan transaksi 2, supportnya 0,4. Dan yang keempat ada pisang sukun dengan support 0,4. Di sini kita menggunakan rumus untuk menghitung support dari 3 item tersebut, yaitu support A dan B, jumlah transaksi mengandung A, B, dan C, dan total transaksi. Pada kombinasi tersebut, di sana telah mendapatkan yaitu ubi ungu, singkong, dan pisang. Jadi, kombinasi 3 item set tersebut diperoleh dari kesamaan dari item 1 yang pertama dan di mana yang kedua. Nah, selanjutnya di sini ada 1 ubi ungu, singkong, dan pisang. Di sini ada 5 transaksi. Transaksi 1 ada ubi ungu, singkong, pisang. Pada transaksi 1 di situ tidak terdapat transaksi 3 item, jadi di sana 0. Jadi yang kedua transaksi 2 ubi ungu 1, singkong 1, dan pisang 0, jadi transaksinya 0. Pada transaksi 3 ada ubi ungu 1, singkong 1, dan pisang 1, jadi transaksinya yes. Begitupun seterusnya, jadi kita mendapatkan jumlah transaksinya ada 2 per 4, jadi supportnya ada 0,4. Next. Jadi di sini ada tabel 3 item set yang di situ ada ubi ungu, singkong, pisang dengan transaksi 0,4, dengan 2 transaksi dan supportnya 0,4. Itu ialah item set yang terpilih. Next. Nah, pada literasi 4 tadi ada 3 item set yang tabel 3 item set yang terpilih ada ubi ungu, singkong, pisang dengan transaksi 2 dan supportnya 0,4. Pada kombinasi 4 item kita tidak melanjutkan karena literasinya telah dihentikan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husnul. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Khotimah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk pembentukan aturan asosiasi akan dijelaskan oleh saya. Rumusnya yaitu ada item yang dibeli sekaligus dan jumlah transaksi pada bagian antecedent. Pembentukan rule-nya itu rule yang dipakai jika X maka Y, di mana X adalah antecedent dan Y adalah consequent. Untuk antecedent dari satu unsur, sedangkan untuk consequent terdiri dari satu unsur. Baik, langsung saja saya ke tabel aturan asosiasi untuk 2 item set. Di sini
Perhitungannya adalah jika membeli keripik ubi ungu, maka membeli keripik singkong. Pada rumus tadi adalah total dari pembelian ubi ungu dan singkong mendapat 4. Dan total dari pembelian ubi ungu itu juga ada 4. Maka dari itu 4 dibagi dengan 4, jadi nilai confidence-nya itu adalah 1. Begitu pula untuk perhitungan selanjutnya. Untuk pembelian keripik singkong dan ubi ungu, untuk keripik ubi ungu dan juga keripik pisang, pisang dan juga ubi ungu, singkong dan pisang, pisang dan keripik singkong, dan juga pisang keripik sukun, dan juga sukun dan keripik pisang. Untuk pembentukan atau asosiasi 3 item set, itu juga sama, di mana jika kita membeli keripik ubi ungu dan singkong, maka membeli keripik pisang. Di sini yang kita beli semua total dari pembelian keripik ubi ungu, singkong, dan pisang itu ada 2 yang terbeli pada setiap transaksi, dan juga perhitungan pembelian keripik ubi ungu itu ada 4. Sehingga 2 dibagi dengan 4, yaitu mendapat nilai confidence 0,5. Begitu pula dengan pembelian keripik ubi ungu dan pisang, maka membeli keripik singkong. Itu terdapat total pembeliannya 2, dan pembelian keripik ubi ungu itu ada 2, sehingga confidence-nya 1. Dan untuk jika membeli keripik singkong dan pisang, maka membeli keripik ubi ungu. Itu juga sama, terdapat totalnya ada 2, dan pembelian keripik singkongnya 2, sehingga confidence-nya 1. Untuk asosiasi final, ini adalah dilihat dari nilai support dan confidence, dan dikalikan. Di sini 0,8 pada pembelian keripik ubi ungu dan singkong, pada pembelian keripik singkong dan keripik ubi ungu juga 0,8, pada pembelian keripik sukun dan pisang itu 0,4, pada pembelian keripik ubi ungu dan keripik singkong itu 0,4, dan pembelian keripik singkong dan keripik ubi ungu 0,4. Karena di sini nilai confidence-nya itu cuma 1, maka hasil nilai support dan confidence itu akan tetap seperti nilai support. Untuk aturan asosiasi, aturan yang digunakan adalah yang memiliki hasil paling besar dari perkalian nilai support dan nilai confidence. Karena di sini nilai yang paling besar itu adalah 0,8, maka yang terpilih itu hanya jika membeli keripik ubi ungu, maka membeli keripik singkong, dan jika membeli keripik singkong, maka membeli keripik ubi ungu. Baik, terima kasih untuk semuanya teman-teman untuk penjelasannya. Sekian dari kami. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil yaitu dalam penghitungan a priori ini kita dapat menghitung nilai tiap transaksi dengan cepat dan efisien, dan juga kita dapat memprediksi tiap pembelian. Jika contohnya pembelian dari keripik singkong, maka pasti akan membeli keripik ubi ungu juga. Begitu juga sebaliknya. Jadi oke, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau penyebutan dari kami. Mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.